Jika berbicara urusan peperangan, sejak zaman dahulu pastinya didominasi dengan tokoh-tokoh pejuang pria yang gagah berani. Namun tahukah kalian, bahwa di dunia ini juga pernah ada seorang wanita, yang menjadi panglima atau pemimpin perang besar dalam sejarahnya. Wanita-wanita ini terlibat langsung dalam medan perang, dan bahkan seorang wanita ini, kekuatannya mampu setara dengan 100 kekuatan prajurit pria pada umumnya. Siapa sajakah wanita para panglima perang tersebut? Berikut adalah 5 panglima perang wanita terkuat yang pernah ada di dunia. 1. Joan of Arc. Joan of Arc atau dalam bahasa Perancis, Jeanne d'Arc, lahir di Domremy, Perancis, pada 1412. Dia merupakan putri dari buruh tani yang miskin, Jacques d'Arc dan istrinya, Isabella alias Romy. Joan mengikuti jejak ibunya sebagai orang yang beriman. Dia juga mempelajari keterampilan domestik dari sang ibu. Dia tidak pernah menjelajah jauh dari rumah, tapi dia begitu terampil merawat hewan dan menjahit. Joan tumbuh ketika Perancis dilanda perang berkepanjangan dengan Inggris yang kemudian dikenal sebagai Perang 100 Tahun. Sebelumnya, Raja Inggris Henry V menyerbu Perancis Utara pada 1415. Raja Henry V mendapat tahta atas Raja Perancis Charles VI. Kematian keduanya pada 1422 mengantarkan putra Henry sebagai pewaris kerajaan Perancis. Namun, para pendukung putra Raja Charles VI, Charles VII, ingin mengembalikan mahkota kepada Raja Perancis yang sesungguhnya. Gadis desa ini menjadi pemimpin pasukan Perancis yang kala itu bertempur dengan Inggris dalam Perang 100 Tahun. Joan of Arc, baru berusia 18 tahun, namun dia begitu berani melawan tentara Inggris di Orleans, dan memenangkan pertempuran sengit. Martir ini mengaku mendapat ilham untuk mengalahkan musuh. Tak hanya menjadi pahlawan nasional Perancis, Joan juga bergelar Santa atau Orang Kudus. Inggris menduduki sebagian besar wilayah utara Perancis, dan banyak tempat di desa Joan berada di daerah Domremy, sehingga dia dipaksa meninggalkan rumahnya di bawah ancaman invasi. Pada usia 13 tahun, Joan mendengar suara-suara yang dia yakini dikirim oleh Tuhan. Suara itu memberinya misi sangat penting, yaitu menyelamatkan Perancis, dan mengusir musuh. Suara itu juga memintanya untuk menempatkan Charles sebagai raja sah. Saat hendak dinikahkan pada usia 16 tahun, Joan berhasil meyakinkan pengadilan setempat, bahwa dia tidak seharusnya menerima perjodohan tersebut. Dituntun oleh visinya, Joan pergi ke Faucoleurs pada Mei 1428. Untuk bertemu dengan Robert de Baudricourt, komandan garnison dan pendukung Charles. Awalnya, Baudricourt menolak permintaan Joan sehingga membuat gadis desa itu kembali ke rumahnya. Namun, Joan tidak menyerah. Pada Januari 1429, dia kembali ke Faucoleurs dengan membawa beberapa penduduk desa yang menyebutnya sebagai sang dara yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Perancis. Baudricourt memutuskan mengalah dan memberikan Joan seekor kuda, serta beberapa tentara untuk menemaninya menjalankan misi. Joan memotong rambutnya, dan mengenakan pakaian pria selama 11 hari perjalanannya melintasi wilayah musuh ke Chinon, tempat istana putra mahkota. Joan berjanji pada Charles bahwa dia akan menyaksikan pria itu dinobatkan sebagai raja di Reims, sebuah situs tradisional penobatan kerajaan Perancis. Dia meminta Charles memberinya pasukan untuk memimpin pertempuran di Orleans. Charles mengabulkan permintaannya, dan Joan yang berusia 17 tahun berangkat ke Orleans pada Maret 1429 dengan mengenakan baju besi putih dan menunggangi seekor kuda putih. Setelah mengirim surat kepada musuh, Joan memimpin beberapa serangan, dan memaksa mereka mundur melintasi Sungai Loire. Setelah meraih kemenangan yang luar biasa, reputasi Joan menyebar jauh di antara pasukan Perancis. Dia dan para pengikutnya mengawal Charles melintasi wilayah musuh ke Reims. Mereka mengambil alih kota, kemudian melakukan penobatan Charles sebagai Raja Charles VII, pada Juli tahun 1429. 2. Ratu Boadicea. Ratu Boadicea adalah seorang ratu Celtic, yang memimpin pemberontakan pemerintahan Romawi di Inggris kuno, pada tahun 60 atau 61 Masehi. Boadicea berasal dari keluarga elit di daerah Camulodunum, sekarang Colchester, sekitar tahun 30 Masehi. Pada usia 18 tahun, dirinya menikah dengan Prasutagas, yaitu raja suku Iceni, di Anglia Timur modern.
Namun, Romawi kemudian menaklukkan Inggris Selatan pada tahun 43 Masehi, sehingga menyebabkan sebagian besar suku Celtic dipaksa untuk tunduk. Walaupun begitu, bangsa Romawi membiarkan Prasutagas bertugas sebagai sekutu paksa kekaisaran. Prasutagas meninggal tanpa pewaris laki-laki pada tahun 60 Masehi. Romawi kemudian mengambil seluruh asetnya. Romawi juga menyiksa Boudica dan memperkosa kedua putrinya. Hal itu membuat Boudica marah dan berjanji akan balas dendam kepada Romawi. Janji perempuan berkepribadian kuat tersebut ditulis Tacitus, yang berbunyi, "Tidak ada yang aman dari kesombongan Romawi. Mereka akan merusak yang suci, dan akan merendahkan perawan kita. Memenangkan pertempuran atau binasa, itulah yang akan saya, seorang wanita lakukan." Boudica dilatih sebagai pejuang, ia pandai menggunakan senjata dan bertarung. Wanita Celtic kuno lainnya memang dilatih sebagai pejuang. Dalam membalaskan dendam, Boudica dibantu oleh rekannya, yang memimpin kampanye militer di Wales. Boudica memimpin pemberontakan Iceni dan anggota suku lain, yang membenci pemerintahan Romawi. Setelah mengalahkan legiun dan ke-9 Romawi lainnya, pasukan ratu lainnya menghancurkan Camulodunum, kapten Inggris Romawi, dan membantai penduduknya. Lalu pasukan Boudica juga memberikan perlakuan serupa ke Landen dan Verulamium. Perjuangan Boudica yang melindungi sukunya, menjadikan dirinya sebagai pahlawan nasional. Hal ini bertujuan sebagai bentuk perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan. Boudica juga mendapatkan tempat khusus dalam sejarah rakyat Inggris, dan terus dikenang karena keberaniannya. Ia juga mendapatkan julukan Ratu Prajurit, yang melawan kekuatan Roma. Untuk menghargai jasanya pada tahun 1902, dibuat patung perunggu Boudica yang menaiki kereta. 3. Tomoe Gozen. Di antara sejarah dan legenda samurai pria di Jepang, ada samurai wanita yang bernama Tomoe Gozen. Dikisahkannya memiliki wajah rupawan, keterampilan perang yang tangguh, dan tak kenal takut. Berabad-abad sebelum munculnya kelas samurai di abad ke-12, Tomoe Gozen telah ada dan diakui sama kuat dengan pria. Meski Tomoe Gozen adalah salah satu samurai yang paling terkenal di Jepang, sebagian besar ceritanya merupakan legenda. Tidak banyak catatan sejarah tentang kehidupannya. Salah satu sumber informasi utama tentang cerita Tomoe Gozen adalah Heike Monogatari, kompilasi balada, dongeng, dan teks berbeda, yang digabungkan menjadi satu kisah sejarah epik sekitar 1240. Selain karya sastra ini, tidak ada catatan tertulis lain tentang kehidupan Tomoe Gozen yang diketahui. Hal itu membuat beberapa orang percaya bahwa samurai wanita ini hanyalah karakter fiksi, yang diciptakan oleh penulis kisah epik pada tahun itu. Terlepas dari itu, melansir dari Ancient Origins, dalam Heike Monogatari Tomoe digambarkan adalah wanita yang memiliki rambut hitam panjang, kulit yang cerah, dan wajahnya sangat cantik. Dia juga seorang penunggang kuda yang tak kenal takut, yang bahkan dapat mengendalikan kuda yang paling ganas, maupun yang paling kasar, serta begitu cekatan dia memainkan pedang dan busur, sehingga dia layaknya 1000 prajurit, dan siap untuk berhadapan dengan dewa atau iblis. Berkali-kali dia menguasai medan perang, menggunakan semua senjata, dan mencapai ketenaran yang tiada tara sebagai komandan perang paling berani, dan dalam pertarungan terakhir, ketika semua terbunuh atau melarikan diri, dia di antara orang terakhir yang bertahan. Tidak ada yang bisa memastikan tentang kelahiran dan kehidupan awal dari Tomoe Gozen. Kisah Tomoe muncul dari Perang Genpai pada tahun 1180 sampai tahun 1185, yang terjadi antara dinasti samurai Minamoto dan Taira. Ibu Tomoe diceritakan bahwa, ia adalah ibu susu dari Yoshinaka. Kemudian, Tomoe menjadi saudara perempuan angkat Yoshinaka, yang tumbuh menjadi salah satu pemimpin militer yang paling dipercaya. Beberapa sumber menyebut hubungan Tomoe dan Yoshinaka adalah pelayan dan majikan. Bahkan, ada yang menyebut mereka memiliki hubungan lebih dari itu, dengan anggapan Tomoe adalah istri atau selir dari Yoshinaka. Septimia Zenobia. 3,5 abad sesudah Cleopatra, di gurun Syria berdirilah kerajaan Palmyra, yang diperintah oleh Odenathus dan permaisurinya Zenobia. Pasangan penguasa ini terkenal dengan kekuatan dan kecerdasannya dalam memimpin rakyatnya.
Pada tahun 260 Palmyra menjadi negara yang berdiri sendiri di bawah perintah Odenathus, dan juga Zenobia. Walaupun seorang permaisuri, Zenobia juga mampu ambil bagian secara aktif dalam pemerintahan negaranya. Ia bukan hanya sekadar mendampingi, tapi juga aktif dengan politik suaminya. Konon sejumlah kemenangan yang diperoleh Odenathus adalah berkat taktik militer yang cerdik dari istrinya. Kemenangan-kemenangan ini antara lain melawan Persia, sehingga orang Romawi berterima kasih kepada Palmyra. Ketika Odenathus meninggal tahun 267, jadilah Zenobia pemimpin tunggal yang memegang kendali pemerintahan. Putra mereka keduanya masih di bawah umur. Salah seorang di antaranya adalah Wahab Alat, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai Athenodorus. Wanita cantik yang cerdas dan berkuasa ini mempunyai pula ambisi baik. Ia bercita-cita meluaskan kerajaannya. Ia ingin menguasai Romawi Timur. Memang setengah abad sebelumnya kerajaan Romawi mendapat serbuan suku-suku Goth, Vandal, dan lain-lain. Wanita cantik itu pun mengarahkan matanya ke Mesir. Rupanya tidak percuma Zenobia disebut Septimia Bat Zabai. Nama ini mirip nama salah seorang jenderalnya, Septimus Zabai. Zenobia sendiri menyerupai jenderal, karena memimpin pasukan sendiri sambil menunggang kuda di depan, ataupun berjalan kaki di baris depan pasukan perang. Dengan pimpinan jenderal utamanya, Zabda, Palmyra menyerang Mesir. Tentara Mesir tidak sanggup menahannya. Alasan Zenobia menyerang Mesir ialah untuk mengembalikan wilayah itu kepada kemaharajaan Roma. Ini terjadi tahun 270. Zenobia menguasai wilayah luas yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Sebagai orang Tadmur, ia terbiasa dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Di wilayah yang dipimpinnya, rakyatnya juga dapat menyembah dewa-dewi dari kebudayaan lain. Kerajaan Sang Ratu secara budaya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan Semit di timur dan kawasan Helenistik. Zenobia mencoba memuaskan keduanya, dan tampaknya ia cukup berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan politik di wilayahnya. Sang Ratu menunjukkan citra seorang penguasa monarki Syria, seorang ratu Helenistik, dan seorang maharani Romawi, sehingga banyak yang bersedia mendukungnya. Cuknyadin. Cuknyadin adalah seorang pejuang perempuan perang asal Aceh yang lahir di Lampadang, Aceh pada tahun 1848. Kisah hidup Cuknyadin sangat sederhana bahkan menderita. Walaupun demikian, dirinya tetap gigih berjuang untuk mempertahankan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan kolonial Belanda. Diketahui Cuknyadin membela rakyat Aceh dalam melawan Belanda bersama. Dirinya sejajar dengan para pejuang lainnya yaitu, Panglima Polim, Teungku Cik di Tiro, dan sang suami, Teku Umar. Cuknyadin ikut serta dalam berperang langsung bersama para pejuang lainnya melawan penjajah. Meskipun seorang wanita, namun Cuknyadin tidak gentar dan terus memimpin perlawanan melawan Belanda. Cuknyadin merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena dirinya mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Cuknyadin mulai ikut mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda, pada tahun 1880. Itu tidak lepas dari tewasnya suami Cuknyadin, yaitu Teku Cek Ibrahim Lamnga, saat bertempur pada tanggal 29 Juni 1878. Kematian suaminya tersebut membuat Cuknyadin sangat marah, dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kemudian pada tahun 1880, Cuknyadin menikah dengan Teku Umar dan mempersilahkan ikut bertempur di medan perang. Bergabungnya Cuknyadin berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh dalam melawan Belanda, kemudian perang dilanjutkan secara gerilya. Bergerilya untuk mengusir Belanda dari hari ke hari, membuat kekuatan fisik Cuknyadin menurun. Sehingga dirinya tidak lagi gesit berlarian dari hutan ke hutan. Karena pantang menyerah, Cuknyadin tetap maju dalam medan pertempuran untuk memimpin rakyat Aceh meskipun sambil ditandu. Semangatnya naik dan semakin bergejolak meskipun tubuhnya melemah. Keberanian dan tekadnya itulah yang menjadikan ia pantas disebut sebagai salah satu panglima perang wanita terkuat di dunia. Oke Sobat Maya, semoga semangat kelima wanita tadi dapat menginspirasi kita semua, khususnya para kaum wanita untuk selalu tegar dan kuat dalam kondisi apapun. Karena wanita bukanlah makhluk yang lemah. Jika wanita sudah bangkit, maka 100 pria pun mampu ia tangani.